Jemaat senior yang kekasih, para lansia GKI Kutisari Indah, bersyukur kepada Tuhan saat ini boleh jumpa kembali melalui renungan firman Tuhan. Saya bacakan dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara, Alkisah ada sepasang suami istri yang mengundang seorang pendeta untuk makan malam bersama. Setelah selesai dan pendeta itu meninggalkan mereka, si istri tiba-tiba dengan cemberut dan marah, dia berkata kepada suaminya, "Uang kita yang di amplop 5 juta di meja makan tadi hilang. Menurut aku pasti diambil oleh pendeta itu." Sang suami pun segera memberikan respon dan berkata, "Wah, kalau begitu dia itu pencuri. Maka mulai sekarang kita tidak perlu lagi pergi ke gereja." Saudara-saudara, 2 bulan berselang setelah kejadian itu, tidak secara disengaja ketika si istri pergi dan ia berpapasan dengan si pendeta. Karena itu tidak punya pilihan lain, ia menyapa pendeta. "Shalom, pendeta," katanya. "Oh iya, shalom, Bu," katanya. Pak pendeta tahu, Pak pendeta menyadari bahwa kami sudah 2 bulan tidak pergi ke gereja. "Oh iya, benar, Bu. Kenapa itu terjadi?" Lalu si istri ini mengatakan, "Ya, sebab ketika Pak pendeta makan bersama-sama dengan kami, setelah itu uang dalam amplop 5 juta rupiah itu hilang. Tidak ada orang lain waktu itu. Pasti Pak pendeta yang mengambilnya." Dengan tersenyum, pendeta itu pun memberi jawab, "Oh ya, benar, Bu, saya yang mengambilnya. Minta maaf. Waktu itu saya lupa memberitahu. Amplop tersebut saya masukkan ke dalam Alkitab Ibu atau suami Ibu. Saya pikir setiap hari Ibu dan suami pasti membuka Alkitab dan membacanya." Saudara-saudara, istri itu pun terkejut dan malu, dan lalu kemudian ia pamit kepada pendeta. Buru-buru ia pamit. "Saya duluan, Pak pendeta," dan ia pergi. Bergegas ia ke rumah dan ia ambil Alkitabnya, lalu ia segera membuka Alkitabnya, dan ternyata benar, ia menemukan amplop tersebut di dalam Alkitabnya. Wah, betapa malunya dia. Betapa malunya juga suaminya. Segera mereka menelepon Pak pendeta dan meminta maaf untuk prasangka tersebut kepada Pak pendeta. Saudara-saudara, kisah ini sebetulnya memberikan pengajaran kepada kita. Ya, semoga ya kita tidak menjadi seperti suami istri tersebut yang rupanya jarang membaca Alkitab. 2 bulan loh tadi dikatakan ya, berselang. Baru ketemu Pak pendeta, lalu disampaikan amplopnya itu saya taruh di dalam Alkitab. Berarti Alkitabnya 2 bulan enggak tersentuh. Hidup mereka pun menjadi hidup yang penuh prasangka dan bahkan penghakiman. Memprasangkai pendeta sebagai pencuri, menghakimi bahkan pendeta itu sebagai pencuri. Saudara-saudara, sekali lagi di saat kita menjalani kehidupan ini, penting untuk mengingat apa yang pemazmur sampaikan kepada kita semua. Supaya kita itu tidak duduk, tidak berada, tidak berdiri dalam kumpulan pencemooh. Tetapi
supaya kita itu hidup dan kita di dalam menjalani hidup itu menyukai firman Tuhan. Bahkan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saya pikir saya merenung-renungkan apa ya yang menolong kita supaya kita itu tidak menjalani hidup dalam banyak prasangka atau penghakiman. Firman Tuhan itu yang menolong kita. Tidak terbayangkan kadang-kadang kita ya yang menjalani usia dan semakin lanjut, suka-suka itu makin banyak prasangka. Saya juga sudah mulai ya memasuki usia yang lanjut ya. Saudara-saudara, apakah kalau kita itu penuh prasangka, penuh penghakiman, kita bisa bahagia? Pemazmur firman Tuhan benar. Supaya kita itu berbahagia, mari kita itu menyukai firman Tuhan. Supaya pikiran kita, perasaan kita, tindak tanduk kita, perilaku kita, semua yang kita kerjakan itu diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga jauh dari prasangka dan penghakiman. Dan karena itu kita punya kemungkinan untuk hidup ini menjadi hidup yang kita nikmati dalam kebahagiaan. Kata pemazmur, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang kesukaannya firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mau bahagia? Mau jauh dari prasangka-prasangka? Sukailah firman Tuhan siang dan malam. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tak terhindarkan dalam hidup ini banyak hal kami alami dan terjadi dalam kehidupan kami. Sangat kami butuh firman-Mu. Dan tolonglah kami agar kami terus mencintai, menyukai firman-Mu, supaya paling tidak kami boleh menjalani hidup di usia lanjut kami ketika kami menjadi jemaat senior. Kami jauh dari berbagai macam prasangka yang membuat kami kehilangan kebahagiaan. Tolonglah agar kesukaan pada firman-Mu memampukan kami untuk hidup lebih bahagia dari waktu ke waktu. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami dan Engkau menolong kami semua untuk dapat menjalani hidup yang berbahagia karena firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.